Bapak dan Ibu para pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang insya Allah akan diluncurkan pada hari ini sebanyak 80.000 Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat, saya sebagai Sekretaris Nagari Sungai Rumbai, sebagai orang yang berkecimpung dalam pemberdayaan di nagari ataupun desa, dengan ini mengucapkan selamat kepada pengurus Desa Merah Putih yang terpilih yang akan menjalankan tugas untuk menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih di desa atau nagari masing-masing. Bapak dan Ibu para pengurus koperasi yang berbahagia, sebagai eh, bekal dari kami, pemberdaya masyarakat dan desa, kami akan mencontohkan transaksi yang akan nanti terjadi di Koperasi Desa Merah Putih yang akan dilaksanakan oleh Bendahara Koperasi Merah Putih. Kita di sini sebelumnya, pada video sebelumnya, kami sudah menyampaikan bagaimana rumus dari transaksi keuangan yang jadi nantinya di Koperasi Merah Putih, di mana harta sama dengan utang tambah modal. Itu yang harus kita tetapkan atau kita ingat-ingat, Bapak dan Ibu Bendahara Koperasi, bahwa setiap transaksi keuangan yang ada di koperasi nantinya akan melakukan atau harus seimbang seperti itu, yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Untuk lebih jelas, bagi yang belum menonton video sebelumnya, nanti silahkan ditonton video sebelumnya, sebuah pengantar tentang transaksi keuangan. Kemudian pada pagi ini sebagai bekal dan ucapan selamat dari kami untuk Bapak dan Ibu Bendahara Koperasi Desa Merah Putih. Pagi ini, hari ini, saat ini kami akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana kita menginput transaksi keuangan, dimulai dengan transaksi penginputan anggota koperasi dan penginputan simpanan anggota koperasi, baik itu simpanan pokok maupun simpanan sukarelanya, dengan menggunakan aplikasi. Dan aplikasi yang kami gunakan saat ini adalah aplikasi SIM BMT yang insya Allah sudah dipakai oleh beberapa koperasi, yang mana ini lebih khusus kepada koperasi syariah. Baik Bapak dan Ibu, mungkin langsung saja Bapak dan Ibu Bendahara, langsung saja mungkin kita akan mencobakan proses inputan transaksinya. Ini tampilan dari dari SIM BMT, aplikasi SIM BMT ini sudah masuk, usernya Koperasi Tes. Ini namanya BMT SIM BMT atau BMT Digi ya, kita lebih mengenalnya BMT Digi, aplikasi untuk koperasi. Oke, ini tampilan menu. Jadi nanti kita akan bagi, ada menu front office, ada menu back office. Ada yang sebagai front office-nya, ada yang sebagai back office-nya. Front office akan melayani setoran yang terkait dengan keuangan, itu ada kasir atau teller kalau bahasa banknya ya. Itu akan ada di menu front office. Kira-kira seperti ini menunya Bapak dan Ibu. Ini serambi sama dengan dashboard lah ya. Halaman muka, ini yang menu-menu dari front office. Ini ada cetak, ada master data, ada transaksi. Kemudian ada menu pembiayaan. Ini pinjaman anggota. Kemudian ada menu back office-nya, ada pindah buku simpanan. Nanti kita juga akan lihat menu dari back office yang admin di belakang ya. Back office gitu, yang beberapa transaksi nanti seperti jurnal dilaksanakan oleh bendahara yang berfungsi sebagai admin atau back office-nya, akuntannya di koperasi nanti. Baik Bapak dan Ibu, untuk ini kita akan coba pertama itu kita menginputkan anggota koperasi kita. Nah, kalau di sini menunya ada di menu front office, kemudian master data anggota,
Kita klik anggota, kemudian kita karena anggotanya baru, maka kita lihat, kita klik lihat. Oh, sebentar. Ya, kita klik anggota, atau kalau tidak bisa kita langsung ke menu simpanan. Jadi nanti menu simpanan, klik menu simpanan, kemudian klik baru, kemudian klik anggota, baru kita tambahkan anggota baru. Jadi ini nama nick anggota, kita tambahkan anggota barunya. Ini tampilan dari data-data anggota baru, kita isikan nama, ini sesuai datanya dengan KTP, misalnya Yoli Subhan. Ini diisikan sesuai KTP-nya, aliasnya pria, tempat tanggal lahirnya diisikan sesuai dengan KTP-nya. Sungai Rumbai, titik-titik misalnya. Kemudian alamat sesuai KTP ini diisi semua kalau bisa. Kelurahannya ini ada pilihan apa? Ada pilihan kabupatennya. Kalau kami kebetulan berada di Damasraya, kemudian provinsinya ada pilihan juga Sumatera Barat. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kalau ingin lebih ada alamat sempat surat, ini juga kita ganti dengan Darmasraya. Kemudian provinsinya Sumatera Barat. Oke, terus data pekerjaan, ini pekerjaannya apa, misalnya lain-lain saja. Kemudian simpanan anggota, kita klik dia adalah simpanan anggota ya. Simpanan wajib. Nah, ini zakatnya kita hapus dulu, FO-nya kantor. Kemudian ini bisa kita simpan. Sederhana ya, ini seharusnya kita isi sesuai dengan KTP. Ada beberapa item data lengkap, alamat sesuai KTP, ini diisi sebenarnya sesuai dengan KTP dan data yang ada, biar data anggota koperasi kita lengkap. Nah, ini untuk contoh saja, kita isi saja yang perlu-perlu, kemudian kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Nah, sudah ada rekening tabungan anggota atas nama Yuli Subhan, kemudian nomor nomor anggotanya sudah, kemudian tabungannya juga sudah. Info tabungannya juga sudah keluar. Tabungannya itu ini kode tabungannya 0101 itu adalah rekeningnya. Kemudian selanjutnya Yuli Subhan ini tentu anggota kita. Transaksi pertama yang akan dilakukannya di koperasi adalah setor simpanan. Setor simpanan itu berada di transaksi. Setor tunai simpanan. Kita masuk ke setor tunai simpanan. Kemudian baru kita cari ya, klik kemudian baru, kemudian kita ada di kanan bawahnya cari. Kita cari ada Yoli Subhan tadi ya. Yoli Subhan, cari. Oke, ini karena sudah beberapa kali, tapi yang nomor rekening di atas tadi ya, 01. Oke, oh ini Barat ya. Dia Damasraya berarti ini ya, yang 01. Oke, yang saya isikan tadi Damasraya. Kemudian klik pilih. Oke, selanjutnya referensi ini tampilan ini teller nih ya, yang menerima simpanan. Referensi ini biasanya nomor slip kalau kita nanti akan membuat kwitansi atau slip atas penerimaan dari simpanan anggota ini. Misalnya 01, keterangannya setoran simpanan wajib atau simpanan wajib ya. Simpanan wajib, contohnya kita 100.000 ya. 100.000. Oke, ini langsung disimpan. Nah, ini ada mencetak validasi. Kalau kwitansi tadi atau slip tanda terima uangnya tadi mau kita cetak, itu bisa juga. Kalau tidak ya kita klik tidak saja. Nah, ini sudah masuk Bapak dan Ibu. Nanti kita bisa cetak transaksi simpanannya. Kita mau lihat misalnya transaksi simpanannya Yoli Subhan. Kita cari tadi ininya. Oh salah. Diklik cari dulu ya. Salah. Yoli Subhan. Ini dia yang Damasraya tadi ya. Kemudian kita pilih. Nah sudah masuk Bapak dan Ibu. Setoran tunainya Rp100.000.
dan itu nanti otomatis juga nanti akan masuk kepada laporan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu salah satu contoh kita menginput, kemudian kita juga bisa lihat data anggotanya. Nah, data anggota kita lihat atas nama Yuli Subhan. Ini karena sudah beberapa kali coba, jadi ada beberapa Yuli Subhan. Data anggota kita, koperasi kita juga nanti bisa kita lihat. Nah ini data anggotanya yang Yuli Subhan tadi. Nah, pria, terus alamat sesuai KTP, ahli warisnya, semua sudah masuk. Otomatis nanti di master data, anggota koperasi kita sudah sesuai dengan KTP-nya dan tinggal nanti membuat buku anggota berdasarkan dari transaksi ini. Sehingga administrasi koperasi kita lengkap. Itu dulu Bapak dan Ibu, sebagai bekal sederhana bagi Bapak dan Ibu dengan aplikasi BMT Digi untuk menginput data anggota dan setoran wajib, simpanan wajib dari anggota. Untuk lebih lanjut nanti boleh menghubungi kami di nomor WA yang kami cantumkan nanti untuk aplikasi BMT Digi-nya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana menginputkan transaksi yang lain. Proses misalnya menarik tabungan, tentu kalau tabungan yang ditarik itu adalah tabungan sukarela, kemudian ada pinjaman anggota, kemudian ada usaha kita, nanti ada juga pendapatan, ada juga beban. Ya, selanjutnya nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Demikian dari saya, Yuli Subhan, Sekretaris Nagari dan juga Insan Pemberdayaan Masyarakat Desa.